Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, saya Lutfi Mardiansyah akan bertindak selaku ketua rapat. Selanjutnya dengan ini saya nyatakan rapat dibuka dengan resmi pada pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu sekalian, rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System, akses KSEI, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Untuk penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah menyampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia, 1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan rapat pada tanggal 17 April tahun 2025. Kedua, pengumuman rapat pada tanggal 17 April 2025. Ketiga, pemberitahuan perubahan mata acara rapat pada tanggal 2 Mei 2025 dan pemanggilan rapat pada tanggal 5 Mei 2025. Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Direksi Perseroan juga telah mengumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pemaparan manajemen dan tata tertib rapat sebelum dimulainya rapat pada situs web resmi Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, saya mohon kepada notaris untuk memberitahukan kepada rapat apakah jumlah pemegang saham perseroan yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini telah memenuhi quorum yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan rapat ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Undangan yang terhormat. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 dan daftar hadir yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, rapat ini dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan atau diwakili oleh kuasa yang sah dari pemegang saham perseroan yaitu berjumlah 108.919.073.919 saham atau mewakili 93,636% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini. Dengan demikian, segala persyaratan untuk penyelenggaraan rapat berdasarkan anggaran dasar telah terpenuhi dengan baik dan karena rapat ini dapat diselenggarakan dengan sah dan dapat mengambil putusan yang sah dan mengikat untuk setiap mata acara rapat. Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena prosedur hukum dan quorum kehadiran rapat ini telah terpenuhi, maka rapat ini adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, untuk mekanisme pemungutan suara dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah dipublikasikan pada situs web resmi Perseroan dan dibagikan pada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum rapat ini dimulai. Sebelum kita melanjutkan pembahasan masing-masing mata acara rapat, dapat saya sampaikan bahwa penjelasan terkait kondisi umum perseroan dapat dilihat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024 yang telah tersedia di situs web resmi Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2025. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, marilah kita mulai membicarakan mata acara rapat. Mata acara rapat pertama. Mata acara rapat pertama adalah persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah tersedia pada situs web resmi Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. Para pemegang saham Perseroan yang terhormat, terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan hal berikut ini kepada rapat. Menerima dan menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Rintis Jumadi Rianto dan rekan, a member of PricewaterhouseCoopers Network of Firms, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, acquit the charge, kepada para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun buku 2024. Bagi pemegang saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam tata tertib rapat. Mohon diperhatikan bahwa kami hanya akan mengakomodir maksimal 3 pertanyaan untuk setiap acara rapat guna memastikan ketepatan waktu rapat. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, karena tidak ada, dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas mata acara rapat pertama dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik namun belum memberikan suara, harap segera memberikan suaranya dalam waktu 30 detik. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka akan dianggap abstain. Harap diperhatikan bahwa mekanisme ini berlaku untuk seluruh mata acara rapat. Pak Notaris, ada? Kami persilakan pada notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Untuk mata acara rapat ini kami telah melakukan penghitungan dari suara yang masuk dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 63.000 saham atau 0,00005%. Selanjutnya sebanyak 158.984.251 saham memberikan suara abstain. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total suara setuju yaitu sebanyak 108.915.010.919 saham atau 99,999942% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikianlah hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat. Terima kasih Pak Notaris. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari hasil pemungutan suara dapat kita simpulkan bahwa rapat menyetujui usulan Direksi Perseroan atas mata acara rapat pertama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke mata acara rapat kedua. Mata acara rapat kedua adalah persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagai informasi pendahuluan, untuk mata acara ini, izinkan kami membahas langsung usulan dari direksi. Hal ini mengingat presentasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sudah dapat diakses melalui situs web resmi Perseroan dan juga situs web Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Mei tahun 2025. Untuk itu saya mengundang Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada Bapak Ivan Cahyadi. Kami persilakan. Terima kasih Ketua Rapat. Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa untuk tahun buku 2024, Perseroan membukukan saldo laba sebesar 6.543.086.806.806
Rp6.705. Perseroan tidak akan mengalokasikan dana untuk cadangan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan dana cadangan perseroan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan hal-hal berikut kepada rapat. Yang pertama, menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp6.475.921.780 atau Rp56,2 per saham dari saldo laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada pemegang saham perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut. Kum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi 10 Juni 2025, ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi 11 Juni 2025, kum dividen tunai di pasar tunai 12 Juni 2025, ex dividen tunai di pasar tunai 13 Juni 2025, tanggal pencatatan 12 Juni 2025, pembayaran dividen 26 Juni 2025. Yang kedua, menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan keputusan yang diperlukan, termasuk untuk membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembagian dan pengurusan atas dividen tunai tersebut, serta kebijakan terkait tata cara pengambilan dividen yang tidak diambil pemegang saham yang berhak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan direksi. Acara kami kembalikan kepada Ketua Rapat untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan atas usul Direksi Perseroan tersebut. Terima kasih Pak Ivan. Bapak Ibu sekalian, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, demikianlah penjelasan dan usulan dari Direksi Perseroan. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, dipersilahkan. Bapak Ibu dapat mengikuti prosedur yang sama seperti yang telah dilakukan pada mata acara rapat pertama. Tidak ada pertanyaan. Baik. Baik, dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas mata acara kedua yang telah disampaikan tadi dengan cara musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada mata acara rapat pertama. Baik, pada Pak Notaris, kami persilakan untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara kedua terdapat sebanyak 63.000 saham memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 156.254.650 saham memberikan suara abstain. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, sehingga total jumlah suara setuju yaitu sebanyak 108.915.10.919 saham atau 99,9999% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikianlah hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dari hasil perhitungan suara dapat kita simpulkan bahwa rapat menyetujui usulan direksi perseroan atas mata acara kedua ini. Bapak Ibu sekalian, mata acara ketiga adalah persetujuan penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Segala materi terkait telah kami publikasikan di situs web resmi perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI.
dan telah dibagikan pada para pemegang saham sebelumnya dimulainya rapat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan hal berikut kepada rapat. Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Rintis Jumadi Rianto dan rekan, a member of Pricewaterhouse Network of Firms, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, dipersilakan. Bapak Ibu juga dapat mengikuti prosedur yang sama seperti yang telah kita lakukan pada mata acara pertama dan kedua dari rapat ini. Tidak ada pertanyaan. Baik, dengan demikian kita mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas mata acara ketiga dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bapak Ibu sekalian, para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada acara pertama dan kedua dari rapat ini. Kami persilakan kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara ini kami telah menghitung suara yang masuk yaitu sebagai berikut. Sebanyak 63.000 saham memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya 156.254.650 saham memberikan suara abstain. Dengan memperhitungkan suara abstain sebagai suara mayoritas dan total jumlah suara yang masuk adalah sebagai berikut. 108.915.10.919 saham atau 99,99992% telah menyetujui usulan yang dimaksud dalam mata acara ketiga ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Dengan demikian dari hasil pemungutan suara dapat kita simpulkan bahwa rapat menyetujui usulan Direksi Perseroan atas mata acara ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke mata acara rapat keempat. Mata acara rapat keempat adalah untuk menyetujui perubahan atas anggaran dasar perseroan. Saya persilakan Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan mata acara keempat ini. Terima kasih Ketua Rapat. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan melakukan optimalisasi terhadap kapasitas serta kapabilitas perseroan, perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan penyempurnaan terhadap beberapa pasal lainnya dari anggaran dasar perseroan. Rancangan perubahan terhadap beberapa ketentuan anggaran dasar perseroan dimaksud telah disediakan pada situs web perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat, yaitu pada tanggal 5 Mei 2025. Perubahan pasal 3 ini bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17 POJK 04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Adapun rancangan perubahan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan adalah sebagaimana terpampang pada layar. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan, yaitu pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, kedua pasal 15 tentang direksi, ketiga pasal 17 tentang rapat direksi, keempat pasal 18 tentang Dewan Komisaris, kelima pasal 20 tentang rapat Dewan Komisaris, dan keenam pasal 21 tentang tahun buku, rencana kerja dan laporan tahunan menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh perseroan pada situs web perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat, yaitu tanggal 5 Mei 2025. Yang kedua, menyetujui dan menyatakan kembali
seluruh anggaran dasar perseroan. Ketiga, menyetujui untuk menyatakan kembali data perseroan mengenai susunan penguasaan perseroan. Dan keempat, menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dan atau sekretaris perusahaan perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan penyusunan kembali anggaran dasar perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan ini, menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu pernyataan keputusan rapat di hadapan notaris, memberi wewenang kepada notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan dan memberikan kuasa kepada notaris untuk mengubah anggaran dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan anggaran dasar perseroan dimaksud. Demikianlah usul Direksi Perseroan. Acara kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Ivan Cahyadi. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, demikianlah penjelasan dan usulan dari Direksi Perseroan berkenaan dengan mata acara keempat ini. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, dipersilahkan. Bapak Ibu dapat mengikuti prosedur yang sama seperti yang telah dilakukan pada mata acara rapat sebelumnya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas mata acara keempat dengan cara musyawarah dan mufakat. Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada mata acara rapat sebelumnya. Kami persilakan pada Bapak Notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Khusus untuk mata acara rapat ini kami telah menghitung suara yang masuk dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 130.017.382 saham atau 0,1193% memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 156.257.450 saham memberikan suara abstain. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, suara abstain mengikuti suara mayoritas, sehingga total jumlah suara setuju yaitu sebesar 108.785.056.537 saham atau 99,88% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikianlah hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari hasil perhitungan suara dapat kita simpulkan bahwa rapat menyetujui usulan direksi atas mata acara keempat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke mata acara rapat kelima. Mata acara rapat kelima adalah untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Mengenai hal tersebut telah kami publikasikan termasuk kurikulum vitae para kandidat anggota Dewan Komisaris melalui situs web resmi perseroan dan juga situs web Bursa Efek Indonesia. Kami juga telah menyediakan salinan bahan rapat kepada masing-masing pemegang saham pada saat pendaftaran tadi. Para pemegang saham perseroan yang terhormat, terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan hal berikut kepada rapat. 1. Menyetujui dan untuk mengangkat Bapak Paul Jenel sebagai Presiden Komisaris Perseroan menggantikan Bapak John Gledhill dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2030. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan acquitted to the charge kepada Bapak John Gledhill dari setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukannya untuk kepentingan perseroan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan dan termasuk tanggal 27 Mei 2025 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan yang telah diaudit
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kedua, menyetujui untuk mengangkat Bapak Mindaugas Trumpaitis sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2030. Kemudian yang ketiga, menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris lainnya untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2030. Oleh karenanya, susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur, Bapak Ivan Cahyadi. Direktur, Bapak Sergio Colarusso. Direktur, Ibu Elvira Lianita. Direktur, Bapak Sarmen Kartigasu. Direktur, Bapak Gunnar Beckers. Direktur, Bapak Andre Dahan. Direktur, Bapak Johan Bing. Dan Direktur, Bapak Johan Lesmanan. Sementara untuk Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Paul Jenel, Wakil Presiden Komisaris Bapak Mindaugas Trumpaitis, Komisaris Independen Bapak Justin Mayel, Komisaris Independen Bapak Lutfi Mardiansyah. Keempat, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar rapat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dan atau sekretaris perusahaan perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaril dan melakukan tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan agar pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. Kurikulum vitae dari Bapak Paul Jenel dan Bapak Mindaugas Trumpaitis sebagaimana dilampirkan pada layar telah tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, dipersilakan. Bapak Ibu juga dapat mengikuti prosedur yang sama seperti yang kita lakukan pada mata acara rapat sebelumnya. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Baik, sesuai dengan anggaran dasar perseroan, karena mata acara ini membicarakan mengenai diri orang, maka pemungutan suara akan dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani oleh pemegang saham perseroan. Namun atas dasar efisiensi waktu, maka pemungutan suara akan dilakukan secara langsung atau terbuka. Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada mata acara rapat sebelumnya. Kami persilakan kepada notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Untuk mata acara rapat ini kami telah menghitung suara yang masuk dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 11.291.700 saham atau 0,01% memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 156.255.350 saham memberikan suara abstain. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, sehingga total jumlah suara setuju yaitu sebanyak 108.903.782.219 saham atau 99,989% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikianlah hasil pemungutan suara atas mata acara kelima ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari hasil pemungutan suara dapat kita simpulkan bahwa rapat menyetujui usulan direksi atas mata acara kelima ini. Bapak Ibu sekalian, atas nama direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan karyawan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Bapak John Gladhill atas kepemimpinannya yang kuat dan berbagai kontribusinya untuk bisnis, organisasi perseroan, tim manajemen direksi dan Dewan Komisaris.
Dedikasi dan komitmen Bapak John Gledhill telah memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan perseroan. Kami akan selalu mengharapkan yang terbaik untuk Bapak John Gledhill di masa yang akan datang. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Paul Janel yang ditunjuk sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Mindaugas Trumpaitis sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru dari perseroan. Penunjukan Bapak-Bapak sekalian mencerminkan kepercayaan dan keyakinan kepada kemampuan Bapak-Bapak sekalian. Pandangan segar dan wawasan Bapak-Bapak sekalian pasti akan membawa energi baru dan inovasi. With that, on behalf of the company's Board of Directors and Board of Commissioners, I would like to welcome Bapak Mindaugas to come on the seat. Please give a round of applause. Baik. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ivan Cahyadi yang selanjutnya akan diikuti oleh Bapak Paul Janel untuk memberikan kata sambutan guna mengapresiasi dedikasi dan kontribusi Bapak John Gledhill terhadap perseroan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Ivan, Pak John, and Pak Paul, we kindly invite you to come to the front to deliver the appreciation speech to Pak John. The time is yours. Thank you. Pak Ivan, please give your speech. Thank you, Pak. Pak John, usually I'm always off script in terms of making speeches. But since today is too important, I think I need to read this message that is coming from the whole Sampurna. Pak John Gledhill, and distinguished shareholder, member of the board, colleague, ladies and gentlemen, it is a great honor for me today to speak here representing Sampurna. And also actually a very emotional moment as we say farewell to someone who has played such an important role in Sampurna journey. Pak John, your time with Sampurna has been truly special. From your leadership as President Director between 2009 and 12 to serving as President Commissioner over the past decade, you've always been there for Sampurna, you've always been a steady hand, and you have been always a trusted leader. You have helped us grow, guided us through many changes, and stood by us during challenging times. And on a personal note, I have had the privilege to learn directly from you. I have seen how you always think ahead and believe, importantly, is in the strength of our people in Sampurna. You have helped shape where this company is going, and you have built a culture that values excellence, responsibility, and purpose. Your legacy is not about what we have achieved. It's about the value that you have passed on and the people that you have inspired. As you move on to your next chapter, please know that your impact will always stay with us, will always stay with Sampurna. And on behalf of the entire Sampurna family, thank you for your leadership, your guidance, and your dedication. You will always be a special part of Sampurna. Thank you, Pak John. You'll never walk alone. Thank you, Pak Ivan. Pak Paul, the stage is yours now. Thank you very much. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. Welcome. So today is a day for me of mixed emotions. I'm happy, super happy. It's 1 year we've had Pak Ivan as President Director. I'm very happy with the year. I'm also happy to welcome back Pak Mindaugas to the part of Philip Morris in Sampuerna. It's good to see him back in black, as we say. But it's a day of also sadness for me. And so I've known and been working with Pak John for a long time, 30-something years. And over the course of the years, we've become very close. Even our wives would do yoga together. So it's a day of mixed emotions. And what we're losing today is exceptional qualities that Pak John brings with him. One is his leadership, being a very good leader. And there's lots of leaders in the world, but you don't always have
good leaders. There's also intelligence that John brings with him, intelligence of our business, of our company, of the people. And it's rare to have people that are inside the company. They're also super smart, if I can just say it like that. But the last element, which we're losing, is a nice person. And to have those three attributes of being a good leader, smart, and a nice person is rare. And so that, say, Sidi Sikani, but all the best to John. And I will go see you in Australia. Thank you, Pak Paul. Pak John, we would also love to hear from you, and the time is yours. Okay. Ladies and gentlemen, Board of Directors, Board of Commissioners, everybody in Sampoorna at the back there, thank you very, very much for the kind words. I'm overwhelmed and humbled to have been involved with Sampoorna for around 16 years now, and to see the way the company has developed from a single sort of focus of cigarettes to a completely multi-category organization of which it is today, and which it is excellent at today. I'm even more happy, as Paul said, that at long last we have an Indonesian as President Commissioner, Pak Ivan, who I've worked with for all of those 16 years and have been honored to argue, discuss, and develop all the plans that we've put together over the last number of years. It's a great honor for the company that Ivan is head of it, and it's a great honor for Philip Morris that Ivan is now a senior leader in the company worldwide. I won't go on any longer. It's been a great period of my life. I've made many, many friends, and I hope to continue seeing you all in the future, although it won't be as often as it was last time. Thank you very much indeed. Thank you, Pak John. Next, we would like to ask Pak Ivan, on behalf of the Board of Directors, to give the memento in form of gold pin, followed by Pak Paul with the second pin on behalf of the Board of Commissioners. Continue with a quick photo session. Yes, thank you, gentlemen. You may now return to your seat. Pak Lutfi, you may proceed with the meeting. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena semua usulan telah kita bahas dalam rapat ini, maka saya mohon kepada Bapak Notaris untuk membuat berita acara dari rapat ini. Dengan ini saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan pada pukul 9:43 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya. Demikian pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoorna Tbk telah selesai diselenggarakan. Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat ini. Terima kasih dan selamat pagi.